Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, Bapak. Nama saya Maulana Yusuf Setiadi, NIM J500210061. Saya dari Prodi Pendidikan Kedokteran, semester 1, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek warga negara tahap 2 atau progres apa saja yang telah saya lakukan setelah mengerjakan proyek warga negara tahap pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Baik, untuk tahap pembuatan, yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah apa yang akan saya bahas di video edukasi saya. Kebetulan saya mengambil video edukasi karena satu dan lain hal. Yang pertama, saya rasa di video edukasi apa yang akan kita sampaikan lebih dapat diterima oleh orang lain secara langsung. Jadi melalui video edukasi saya akan langsung menuju ke poin atau inti-inti apa saja yang akan saya bahas atau yang akan saya paparkan mengenai tema yang akan saya pilih. Setelah melalui identifikasi berbagai masalah yang ada di Indonesia, saya akan menentukan judul atau topik yang akan saya bahas lebih dalam lagi di video edukasi. Kemudian, yang ketiga adalah pengumpulan bahan referensi dari topik yang dipilih. Tentunya ketika kita membuat sebuah video edukasi, pengumpulan bahan referensi dari topik yang dipilih sangat penting karena itu akan menunjukkan seberapa besar kualitas atau bobot dari video edukasi yang kita buat atau kita paparkan kepada khalayak atau teman-teman saya. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah proses pembuatan proyek warga negara. Akan ada serangkaian proses pembuatan proyek warga negara yang akan saya paparkan nanti. Dan yang terakhir adalah saya mengupload video edukasi saya di sosial media, seperti itu. Nah, langsung saja kita lanjut untuk tahap pembuatan yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Di tahap pertama ini, di mengidentifikasi masalah, sebenarnya saya sudah memaparkan di lembar proyek warga negara yang pertama. Jadi, saya rasa untuk progres untuk mengidentifikasi masalah ini, saya sudah terselesaikan 100%. Ada berbagai identifikasi masalah yang akan saya paparkan di video edukasi saya di proyek warga negara tahap 3 nanti. Yang pertama ada COVID-19 di tahun kedua yang tak kunjung reda, ditambah berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari bencana alam itu sendiri, dan bahkan nanti ada kasus-kasus yang masih ramai diperbincangkan di sosial media. Kemudian adanya sikap-sikap dari warga negara Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mungkin perilaku-perilaku tersebut sangat banyak, mulai dari stigma negatif dari masyarakat kepada para penderita COVID-19, bahkan adanya degradasi moral dari generasi muda itu sendiri. Karena sasaran saya untuk membuat video edukasi adalah teman-teman sebaya saya atau bahkan untuk anak-anak sekolah menengah atas, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap yang kedua adalah menentukan judul atau topik. Sama seperti dengan mengidentifikasi masalah, untuk menentukan judul atau topik itu bertujuan untuk supaya lebih jelas hal apa yang akan saya bahas nantinya di video edukasi. Untuk menentukan judul atau topik, tentunya saya sudah menyelesaikan progresnya sebesar 100%. Mengapa demikian? Karena saya sudah menentukan topik yang akan saya bahas di video edukasi saya, yaitu tebarkan energi positif untuk tingkatkan nilai-nilai kebaikan di masa pandemi. Saya rasa dengan adanya topik seperti ini merupakan salah satu topik yang pas yang sampai saat ini menjadi permasalahan kita dan
bagaimana cara kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi untuk menentukan judul atau topik itu, nantinya topik ini akan dikaji lebih mendalam di video edukasi yang akan saya paparkan di proyek warga negara tahap 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap yang ketiga, yaitu pengumpulan bahan referensi dari topik yang telah ditentukan. Nah, untuk pengumpulan bahan referensi dari topik yang telah ditentukan, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, pengumpulan bahan referensi ini tentunya harus berbobot karena dalam menyampaikan sebuah video edukasi, pengumpulan bahan referensi ini sangat penting untuk menilai seberapa tinggi kualitas video edukasi yang akan saya hasilkan. Tentunya saya tidak sembarangan dalam mengumpulkan bahan referensi, saya menyaring berbagai artikel, jurnal, bahkan hingga saya harus membaca buku untuk mengetahui atau memperdalam topik yang akan saya bahas, karena topik yang saya bahas itu mengenai kegiatan sosialisasi sosial, di mana kegiatan sosial itu cakupannya sangat luas, sehingga saya harus lebih menyaring lagi apa yang akan saya gunakan atau yang akan saya masukkan di video edukasi saya nantinya di tahap ketiga. Untuk pengumpulan bahan referensi dari topik yang telah ditentukan ini, saya juga telah berprogres sebesar 100%. Ada artikel yang saya gunakan, tentunya artikel ini sudah jelas publish date-nya, dan untuk nomor seri penerbitan artikelnya juga sudah jelas. Untuk bukunya juga, di buku ini mungkin saya hanya mengambil beberapa kutipan atau cuplikan saja, cuplikan naskah dari buku ini. Saya mengambil dari buku Robert Hallauer, yaitu Perspektif tentang Perubahan Sosial. Selain itu, untuk memperkuat atau menunjukkan kualitas dari video edukasi saya juga mengambil salah satu undang-undang dari Republik Indonesia. Bisa dilihat nanti di proyek warga negara tahap 3. Kemudian untuk memperkuat statement-statement atau untuk memperkuat argumen yang saya keluarkan nantinya, saya juga membaca berbagai berita dari beberapa situs atau web di berbagai sosial media juga tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan proyek warga negara. Untuk proses pembuatan proyek warga negara supaya terlihat menarik, saya menggunakan Slideshow, dan tentunya Slideshow ini hanya sebagai template saja. Jadi template dari PowerPoint yang akan membantu saya untuk menjelaskan video edukasi yang akan saya paparkan di lembar warga negara, proyek warga negara tahap 3 itu, saya menggunakan media Slideshow. Tentunya dengan media Slideshow ini saya harap template yang saya pilih dapat menarik perhatian dari penonton atau teman-teman sebaya saya. Ada berbagai template yang tersedia di sini, dan saya memutuskan untuk mengambil 2 template. Untuk template yang pertama nanti untuk lembar untuk proyek warga negara yang tahap 3 yang saya upload di sosial media, yaitu YouTube. Kemudian yang template kedua saya gunakan untuk menjelaskan proses dari pembuatan proyek warga negara saya ini. Dan tentunya setelah saya mendapatkan template-template dari situs Slideshow ini, saya juga mengambil beberapa gambar supaya terlihat lebih menarik. Beberapa gambar atau mungkin cuplikan video saya ambil dari YouTube, sedangkan sebagian besar gambar saya ambil dari media, yaitu Pinterest. Di Pinterest ini gambar-gambar yang tersajikan sangat-sangat menarik menurut saya, jadi saya mengambil beberapa gambar pendukung dari Pinterest. Untuk selanjutnya saya proses menjadi sebuah presentasi, sebuah PowerPoint yang nantinya akan saya presentasikan di proyek warga negara tahap 3. Kemudian setelah saya selesai mendapatkan materi yang akan saya paparkan di video edukasi saya tentunya akan mempresentasikan, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi saya memanfaatkan media yaitu Zoom Meeting
untuk saya record sendiri. Jadi nanti PowerPoint yang telah saya buat saya tampilkan di sana, dan tentunya akan terlihat wajah dari saya, sehingga para penonton dapat mengetahui mimik atau mungkin gestur yang akan saya keluarkan di proyek warga negara tahap 3 tersebut. Nah, setelah saya merekam dari media Zoom ini, saya akan mengupload di sosial media. Dan mungkin contohnya seperti ini adalah template utama atau beranda dari hasil dari PowerPoint yang telah saya buat untuk video edukasi lembar kerja proyek warga negara tahap 3. Jadi nantinya saya akan menjelaskan 14 slide, dan tentunya nanti akan saya kemas menarik mungkin sehingga penonton dapat tergugah untuk melihat video saya. Kemudian setelah itu saya mengupload video dari apa yang telah saya paparkan di video edukasi atau yang telah saya rekam dari media Zoom tersebut ke dalam sosial media. Sosial media yang saya pilih tentunya YouTube. Mengapa demikian? Karena yang pertama, seluruh teman-teman atau mungkin sasaran pemirsa yang akan saya yang menjadi sasaran utama saya, mereka pasti mempunyai sosial media YouTube ini. Selain itu, untuk penguploadan video di YouTube juga sangat mudah dan sangat cepat. Selain itu, kelebihan saya mengupload video edukasi saya di YouTube ini karena saya rasa hanya media sosial YouTube saja yang dapat saya upload dengan video yang berdurasi sangat panjang. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai progres dari proyek warga negara yang tahap 2. Saya harap dapat dipahami, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.